Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka lomba musabaqah Syahrul Quran, kami dari keluarga Ibu Eka Haryani, Kecamatan Gajah Mungkur, akan membawakan Quran Surat Luqman ayat 16 sampai dengan 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min 'azmil umur. Wala tusa'ir haddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sawtul hamir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti." Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara
adalah suara keledai. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, sungguh luar biasa nikmatnya mendengarkan kalam Allah, apalagi ketika kita bisa mentadaburinya. Subhanallah. Baik sahabat sekalian, di sini saya akan mencoba mengulas sedikit bagaimana Quran surat Luqman ayat 16 sampai dengan 19. Masya Allah, di Quran surat Luqman ayat 16 ini Allah mengawali dengan firman-Nya. Ya, Luqman berkata kepada anaknya, sebelum perintah-perintah yang lain, Luqman memerintahkan kepada anaknya tauhidnya dulu dibenahi. Jadi bahwa Allah itu melihat semua perbuatan kita, bahkan ketika itu adalah sekecil biji sawi, gitu kan? Allah tetap melihat. Masya Allah, ini adalah dimensi tauhid yang ditanamkan oleh Luqman kepada anaknya, bahwa semua yang akan dilakukan, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk, itu adalah tercatat. Di ayat ke-17, Luqman memberikan nasihat kepada anaknya untuk mendirikan sholat dan menyuruh berbuat yang ma'ruf. Berarti dimensinya ada dua, teman-teman sekalian. Jadi kita mendirikan sholat itu berarti ibadah kita itu kita betulkan, ibadah kita itu kita kuatkan, sholatnya dibetulkan, ibadah-ibadah yang ada di dalam diri kita internal itu kita perbaiki, kita kuatkan, baru kemudian kita melakukan amar ma'ruf. Kemudian ayat ke-17, Masya Allah, kemudian setelah tauhidnya itu ada di dalam diri seseorang, diri anaknya, maka kemudian perintah sholat itu adalah ibadah. Ya, setelah tauhidnya sudah benar, kemudian ibadahnya dikuatkan, baru kemudian menyeru. Nah, kemudian di situ dilanjutkan lagi, dan bersabarlah terhadap apa-apa yang menimpamu. Karena apa? Ketika kita itu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, itu bukanlah sesuatu yang mudah. Pastinya akan banyak sekali godaan, akan banyak sekali hambatan. Maka kita disuruh apa? Kita disuruh bersabar, karena semua itu adalah ujian dari Allah. Kemudian di ayat ke-18 Allah memerintahkan kepada kita semuanya, janganlah kita itu berdiri di atas bumi Allah ini dengan sombong. Ya. Kenapa? Itu adalah satu keterkaitan, teman-teman sekalian. Satu keterkaitan. Ketika kita sudah melakukan hal yang ma'ruf, bisa jadi karena karunia dari Allah akan banyak orang yang mengikuti, ya, akan banyak orang yang mengikuti jalan kebenaran ini. Tetapi pesannya dari Allah, janganlah kita berjalan sombong, karena semua karunia itu hanyalah milik Allah. Pun sebaliknya, teman-teman sekalian, ketika tidak ada satupun yang mau, satupun yang mengikuti, maka kita juga dilarang berkecil hati, karena sesungguhnya yang kita harapkan adalah ridhonya Allah, balasan dari Allah, dan Allah melihat prosesnya, bukan hasilnya. Hasil itu semuanya murni, mutlak kehendak Allah. Maka di ayat ke-19 itu kita disuruh melunakkan suara. Ya, disuruh melunakkan suara itu sebagaimana tadi ada kaitannya dengan sombong, kita tidak usah berbangga hati, banyak omongnya dalam artian ngomong yang tidak baik, ngomong-ngomong yang mungkin itu justru membuat kita itu tidak bertambah kebaikannya, tidak bertambah pahalanya, akan tetapi justru menambah keburukan, menambah dosa kita. Dan seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Kenapa Allah kemudian memberikan perumpamaan keledai? Iya, karena ternyata suara keledai itu, teman-teman, suaranya berbeda dengan suara burung. Maka kita disuruh menjaga, merendahkan suara kita, tidak usah berbicara sekiranya itu tidak penting, dan bicaranya pun juga usahakan tidak menyakitkan hati. Nah, demikian teman-teman penjelasan Quran surat Luqman ayat 16 sampai dengan 19. Pesannya apa? Yang pertama kita adalah tauhidnya harus kita betulkan dulu sebagai fondasi, kemudian ibadahnya kita kuatkan, kemudian amar ma'ruf. Ketika sudah amar ma'ruf, maka kewajiban kita selanjutnya adalah bersabar. Ya, bersabar dan tidak kemudian meninggikan suara, tetapi
apapun nanti hasilnya dari kerja-kerja kita, semua itu adalah murni wewenangnya Allah. Al-haqqu birabbik wa la takunanna minal mumtarin. Kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan dari keluarga Ibu Eka Haryani, Kecamatan Gajah Mungkur. Ada kurang lebihnya, saya mewakili teman-teman di keluarga Ibu Eka Haryani mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.